Assalamualaikum. Halo anak-anak siswa-siswi kelas 7. Apa kabar hari ini? Apapun keadaannya, kakak akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan pasti tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang tag prosedur. Pembahasan pertama dalam mewariskan budaya Melayu melalui tag prosedur, yaitu mengidentifikasi ciri tag prosedur dengan kompetisi dasar 3.5, mengidentifikasi tag prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, atau cara membuat kuliner khas daerah, dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, kompetisi dasar ini mengacu kepada buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 ya. Adapun tujuan yang akan dicapai kali ini adalah: pertama, siswa mampu mengidentifikasi tujuan dari tag prosedur. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi bahasa tag prosedur. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis tag prosedur. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba perhatikan. Ini alat musik tradisional apa ya? Benar sekali. Ini adalah gambar angklung, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Memainkan alat musik tradisional angklung tentunya menggunakan prosedur. Mari kita simak. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung secara vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dapat dipegang dengan tepat di tengah-tengah. Langkah kedua, pegang dengan genggaman tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Langkah ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh, agar jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Langkah keempat adalah pegang angklung, ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan, dengan posisi angklung tetap tegak. Langkah kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Langkah terakhir adalah mainkan angklung dengan cara berdiri, agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Nah, itulah langkah-langkah memainkan angklung. Di masa pandemi, kamu diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, pasti kamu pernah kan mencuci tangan? Coba, kira-kira sudah baik dan benar belum ya? Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar adalah: yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua,
gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Dan yang keenam, gosokkan dengan tangan memutar ujung jari, tangan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Nah, kalian sudah lihat kan dari kedua contoh tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan tag prosedur? Tag prosedur adalah tag yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari tag prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks tujuannya. Tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Mengapa disebut sebagai teks prosedur sederhana? Karena penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian dianggap penting saja. Bagian paling awal biasanya tidak disajikan. Jenis teks prosedur yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyediakan langkah-langkah dan detail tentang cara melakukan sesuatu hal. Biasanya terdapat sublangkah dalam suatu langkah. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikkan. Selanjutnya, ada beberapa jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara menggunakan alat berat, cara menggunakan gitar, cara menggunakan aplikasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, prosedur untuk membantu cara membuat. Contohnya, cara membuat kue bolu, cara membuat layang-layang, dan sebagainya. Jenis ini memiliki struktur tambahan berupa alat dan bahan. Selain tahap, pembaca juga harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara bernyanyi, cara menari, cara melakukan senam, cara melukis, dan lain sebagainya. Jenis teks prosedur secara umum dan jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya itu sama saja ya, hanya berbeda bahasa saja. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur merupakan unsur-unsur yang saling terkait dari bagian satu dengan bagian lainnya. Dalam hal ini, bagian dari teks prosedur terdapat pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan terakhir, penutup. Nah, kesimpulannya, ciri-ciri teks prosedur adalah pertama, berisi langkah-langkah. Yang kedua, bersifat informatif.
Yang ketiga, disajikan secara terperinci. Dan yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Dan keenam, terdapat langkah yang berkelanjutan disertai penjelasan. Dan yang terakhir, bersifat universal. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari teks prosedur. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.